yang paranoid. Yang sama buku saja takut. Yang sama tulisan saja takut. Kenapa? Terus saya lebih jauh berpikir, kan komunis itu dianggap sebagai yang dari jelek, dari yang paling jelek itu komunis ya, yang paling jahat. Kalau dimaki komunis gitu saja kan lebih parah daripada kalau dipanggil dituduh sebagai pembunuh kan waktu itu. Ini kita nyambung Bu soal logika kekuasaan ya. Iya. Tadi karena kita ngomongin militer, kita juga ngomongin tentang mental militer, yaitu adalah mental anti diskusi, mental anti ilmu, mental pokoknya ada tadi. Aku punya pertanyaan untuk Bu Sucen. Bu Sucen kan besar di zaman Orde Baru ya. Iya, lahir besar zaman Orde Baru. Ada nggak Bu satu propaganda Orde Baru yang itu nempel banget di Bu Sucen? Banyak. Satu Bu yang paling melekat dan mungkin bisa diceritakan bagaimana Bu Sucen dismantling itu, apa melepas propaganda itu pada akhirnya. Banyak ya, pokoknya saya ini banyak. Saya ini anak Orba kok. Dari kecil saya ini dididik sesuai dengan ideologinya Orba. Nonton film itu beramai-ramai, apa itu pengkhianatan G30 SPKI itu saya nonton. Jadi saya sempat benci dengan PKI. Saya juga sempat memandang sebagai istri itu harus mengabdi pada suami. Saya juga sempat anti yang namanya LGBT. Saya juga sempat memandang orang yang terlalu sering mengkritik pemerintah itu sebagai, ini menarik kan, sebagai pengkhianat negara. Ya, menjelek-jelekkan Indonesia seolah-olah yang punya negara itu pemerintahnya. Padahal negara ini kan punya rakyat ya. Kalau kalian mengkritik pemerintah yang ngawur, itu kalian sangat nasionalis sebenarnya. Jadi jangan dibalik. Kalian tuh sangat nasionalis dan sangat setia pada negara kalau kalian mengkritik pemerintah yang ngawur. Ya, jadi banyak sekali. Dan saya mulai sadar, mulai mempertanyakan ini nggak beres. Itu waktu SMA. Karena waktu itu saya berpikir negara ini itu sangat tidak beres, karena kalau pemerintahnya benar seperti yang digambarkan di buku-buku itu sebagai pahlawan, penjunjung kebenaran lah, menjunjung keadilan, hak asasi manusia, mereka nggak akan mengejar-ngejar orang yang punya bukunya Pram misalnya. Soalnya waktu itu saya dengar orang yang punya bukunya Pram di penjara. Punya bukunya saja di penjara. Kenapa? Gitu. Saya kan mulai bertanya-tanya, ini itu pemerintah yang paranoid. Yang sama buku saja takut. Yang sama tulisan saja takut. Kenapa? Terus saya lebih jauh berpikir, kan komunis itu dianggap sebagai yang dari jelek, dari yang paling jelek itu komunis ya, yang paling jahat. Kalau dimaki komunis gitu saja kan lebih parah daripada kalau dituduh sebagai pembunuh kan waktu itu. Sangat parah. Nah, kalau memang ideologi komunis itu begitu jeleknya, kenapa kok nggak dipelajari supaya kita tahu komunis itu apa? Kalau kita nggak tahu komunis itu apa, lalu yang kita musuh, yang kita kritik itu apa? Apa yang kita kritik? Ini menariknya ya. Ini, saya pernah diminta ngajar lewat online. Itu tahun 2017, sesudah Jokowi bilang ini loh, kalau ada komunis saya gebuk. Oh ya. Ingat ya? Ingat enggak ini? Ini yang terlalu muda mungkin enggak ingat. Jadi Jokowi itu pernah bilang, kalau ada komunis akan saya gebuk. Itu berkali-kali dia bilang gitu. Ya. Terus saya ngasih kuliah online, saya tanya, kalau misalnya ada temenmu, mahasiswa, yang selama ini baik-baik saja sih, dia orangnya oke, baik, enggak pernah cari huru hara. Tapi kemudian kalian tahu, tiba-tiba tahu, dia tuh komunis. Ntar nunggu ini lewat. Dia tuh komunis. Apa yang kalian lakukan pada kawan kalian ini gitu?
Saya minta jawabannya yang rahasia ya, karena online jadi gampang. Ada yang bilang ya sudah dibiarkan, gitu. Tapi sedikit. Yang lainnya bilang dicuekin, yang lainnya bilang di DO, itu. Yang lainnya bilang di penjara. Nah, karena saya memang ingin manasi, niat saya ingin manasi. Oh iya ya, di penjara ya, berapa tahun? Dan bilang 1 tahun, cuma 1 tahun, 2 tahun, tambah lama tambah bersemangat mereka, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun. Kalau nggak salah sampai segitu. Pokoknya tambah lama tambah, karena memang ingin saya panasi. Terus Tapi yang minta digebuk cuman Jokowi ya Bu ya? iya. Yang pengen menggebuk Oh ada komunis. yang bilang digebuk gitu, ada Oh, juga. ada. Banyak Saya kira Jokowi yang doang. ngefans Jokowi kan waktu itu. Oh iya benar. Banyak sekali. Saya yang- ngefans Jokowi juga Bu dulu Bu. Iya, saya juga. Nah, Jangan ngaku khawatir. aja teman-teman, jangan Jangan malu. khawatir, nggak saya apa-apa. dulu juga ngefans Jokowi. Iya. Mati-matian saya bela Jokowi, tahu. Tiba-tiba asem gitu kan. Oke, saya lanjutkan itu. Oke. Ya. Terus ya ini tadi ya 7 tahun gitu ya. Terus saya tanya gini. Kalau misalnya ada organisasi yang visi misinya itu programnya tuh seperti ini ya. 1, membela hak-hak buruh dan pekerja gitu ya, dan petani. 2, menuntut adanya gaji minimal dan gaji maksimal ya. Jadi nggak cuma gaji minimal saja yang ditutup, ada gaji maksimal. Yang ketiga, pajak orang yang tertinggi itu harus dibatasi ya. Terus keempat, ada cuti hamil, ada cuti sakit. Dan kelima, ada ini infrastruktur yang diperbaiki. Jadi misalnya kesehatan. Kesehatan itu fasilitasnya harus bagus dan setara. Selain itu harus murah, kalau bisa gratis, ya. Juga pendidikan yang diperbaiki, diberi subsidi yang besar. Dan guru juga diperhatikan, ya. Diberi subsidi dan gaji ke-13 untuk pegawai dan pensiun untuk semua orang yang mencukupi. Ini pensiunnya kalian ini berapa? Pensiun yang mencukupi. Kalian mendukung enggak ini? Gitu. Mereka bilang mendukung, gitu ya, mendukung. Semua mendukung ya. Terus saya bilang ini itu programnya visi misinya PKI. Waduh, astagfirullahaladzim. Pada Ini visi- kaget tuh. Pada kaget Bu. Iya. Terus gimana? Kalian setuju ini? Setuju. Kalian setuju sama PKI? Bingung mereka. Waduh. Bingung. Bingung. Terus kalian itu kalau setuju sama ini tuh berarti setuju dengan visi misinya PKI. Setuju atau enggak? Itu. Mereka bingung kan. Terus Masih terus ada yang mau saya menggebuk Bu? tanya, Enggak ada ya? Terus jadi yang kalian hukum itu loh, digebuk lah, di DO lah, di penjara lah. Itu siapa tadi itu? Dia tuh sebenarnya siapa? Itu loh. Yang kalian bilang PKI itu apa sebenarnya? Kalian bisa menjelaskan PKI itu apa? Komunis itu apa? Enggak bisa, bingung mereka. Apa sebenarnya komunis itu? Bingung mereka. PKI itu apa sih? PKI itu ya pengkhianat negara gitu. Partai Komunis Indonesia pengkhianat negara gitu. Apa yang melakukan kudeta. Padahal kudeta ini nanti kalau saya bahas lagi, ini ngawur lagi logikanya ya. Bisa saya bahas bentar lagi. Mereka melakukan kudeta gagal. Padahal nggak ada tuh kudeta gagal di Indonesia. Kudeta berhasil ada. Kudeta gagal gitu, pengkhianat negara. Ya tapi komunisnya sendiri itu loh apa? Kalian itu kan cuma jadi BO-nya ini ya, sejarahnya Orba. Komunisnya tuh kalian tahu apa? Ideologinya apa? Programnya apa? Itu. Terus mereka bilang, oh PKI nggak percaya sama Tuhan. Kalian tahu Aidit tuh ngajinya tuh mungkin lebih pintar dari kalian. Jadi mereka kebingungan sendiri. Itu. Aidit itu kan imam juga kan. Ya. Sempat jadi imam. Jadi gitu. Ya itu tadi yang aku sebut sebagai mental militer anti ilmu ya. Tadi kalau misalnya ingat Bu Sucen pertama kali mulai terbebas dari propaganda Orba itu ketika dia mulai bertanya ya Bu ya. Kayaknya nggak seperti ini deh. Dan tadi
poin soal Jokowi menggebuk komunis itu bikin saya ketawa ya. Saya lebih mending dianggap komunis ketimbang digebuk Jokowi. Oh gitu. Bukan karena sakit Bu, malu Bu. Saya digebuk Jokowi. Kebayang gitu teman-teman digebuk Jokowi. Thank you Bu udah bikin saya ketawa.